Di Fatimah, udah ahli ayah buatnya akan menyusul. Tersenyum. Tapi kita bayang itu namanya ulun syik tu. Dengar tapi goknya kena meninggal. Betul. Baik tapi ikah nak trendi. Yang banyak-banyak bengeh tu. Kalau pula nak trendi kan jak luar mentang. Dan ini akan tren dalam media sosial. Di saatnya berita meninggal, langsung datang balasan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah. Ini sudah tren dalam media sosial dan benar benar. Tapi menyangka hukum terlambat. Husnul khatimah terlambat. Terlambat kalau tu. Meninggal baru. Uronya nak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khatimah. Meninggal baru kan? Atau gunau. Ya kan dia. Tapi kan terlambat. Pegah dia semoga husnul khatimah. Tapi ternyata meninggal banyak gunau hanya selama iman. Cuma lah kata-kata. Maka yang lebih baik yang berdoa husnul khatimah pada siapa saja yang meninggal. Cuma punya persoalan cik tapi punya persoalan cik yang meninggal. Sampai terjaga cik. Walaupun God kadang-kadang dianggap etika kita enggak boleh. Saya tajak orang pakai itu dengan berapa pakai. Tajak satu pet buat jarak taman. Semoga husnul khatimah. Yang beeladi yang uluri samping juga Allah dan Allah kaya kan main pun bengek bersinggung. Apa boleh buat memang kalau kayaknya dia menteri belum dengan sakit berat dia pegang semoga husnul khatimah pulang yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang tidak biar. Tapi sebenarnya itu yang benar. Ada dia tak bengek apa? Dengan sakit berat, nanggung ya Allah lebih husnul khatimah amin. Tapi kira anak tu mudah kan gue. Kecuali memang kata sakit memang anali Pak Nur itu kena meninggal itu. Ya dan nyonya harapan sehat itu gue. Tapi sebenarnya tidak boleh. Harus kita merasa gembira, berterima kasih, amin. Kepada orang yang berdoa sampai kita semoga husnul khatimah. Tapi lagi apa karena kita mendunia orang yang dia mati, orang yang lari daripada kematian, apa boleh buat? Maka yang merasa sangat senang, orang-orang di saat didoakan oleh orang lain semoga husnul khatimah, orang-orang yang merasa dirinya benar-benar berpulang ke rahmat Allah. Nah lagi itu. Kita ni hukum lagi berpulang ke rahmat Allah. Tapi kata doa kanan tu ni, dia padahal namanya saja berpulang ke rahmat Allah. Artinya tidak akan berangkat menuju kepada sesuatu yang di situ ada rahmat Allah. Kan begitu artinya. Seharusnya tersenyum. Maka ada wasiat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau boleh kata beliau. Kata Sayyidina Ali, kalau boleh, sudahlah anda menangis di saat anda lahir ke dunia, jangan sampai anda menangis dua kali di saat anda meninggalkan dunia. Dan yang terjadi yang belakang itu memang itu, mati lahir ini, waktu mati ini kan, manuaga ini. Maka saya nanti, bukan ada dia benar. Kata tik pada dalari keluarnya ada di pada keluarnya baik dia. Kita menangis di saat hadir ke dunia kalau boleh tersenyumlah. Di saat kita ingin membelakangi dunia ini berkembang kata beliau. Mana tanya dia mana ulun ke apa namanya nah. Jadi baik fikirnya berpegah-pegah saja. Nah, cuma kembang tayo. Ada kadang-kadang maksudnya ada tersenyum, yaitu orang yang merasa dirinya benar-benar berpulang ke rahmat Allah. Ya Allah rahmat Allah. Tiba hendak
Di antaranya cerita para sahabat. Sahabat Nabi yang berpulang ke rahmatullah, lebih-lebih yang syahid. Dalam riwayat disahkan semuanya tersebut. Pertama sekali Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dibuh dalam masjid yang sholat, tidak di kafe. Dia tidak, jika dia perlu darah. Sahabat-sahabat yang lain ikut membantu dia buat. Sempat bertanya oleh Sayyidina Umar, kau ada. Tapi pertanyaan seperti ini beda dengan pertanyaan yang tanya nanti, tanya foto dan udah banyak kayak kita apalah. Sayyidina Umar bertanya bukan. Bagaimana tokoh dulu sahabat menyatakan seorang kafir majusi tersenyum, syahid belum cukup tenang. Bagi depu yang dirasakan hanya di tinggal di dunia dan jadi meninggal tersenyum beliau. Alhamdulillah syahid. Yang kedua Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah yang kedua, juga beliau dibunuh dengan sangat keji oleh rakyatnya sendiri, oleh pemberontak. Juga dalam cerita disahkan beliau sudah pernah diisyaratkan oleh Rasul sebelumnya pada saat mendahului Rasul. Kalian mudah Pak Sayyidina Utsman bahawa katanya meninggal jipoh oleh rakyat sendiri. Itanya menyana mudah, apalagi kejaminan yang mudah dengan jipohnya pun tidak benar. Katanya mati jipoh. Yang orang tidak dengan pengawal itu di kanan. Sayyidina Utsman sudah diisyaratkan oleh Rasul, gadahnya syahid ipoh di rakyat sendiri. Anak masalah apa? Malah Sayyidina Utsman di kalangan suasana panjang kira-kira tentang duduk laju lah anjir bunuh diri. Maka bahwa ketika mereka cerita beliau dikeroyok oleh pemberontak rakyat Tiongkok. Sebagaimana lazimnya rumah Sayyidina Utsman bin Affan, rumah presiden itu ada pas pampres, ada pengawal, ada pengamanan. Seharusnya di saat musuh berdua menjadikan adalah ke tambahan pasukan. Sayyidina Utsman membagi gejala gelagat bahwa pemberontak ke arah menuju rumah. Disampaikan Pak pengawal. Nyo pengawal lu kaje tahu bek jaga lu karena takut aman. Tapi pengawal hayo gedut. Gedut dia. Akhirnya karena perintah presiden ya. Lihat kami ikut trik Sayyidina Utsman ditinggalkan oleh pengawal, pemberontak itu dibunuhlah dengan secara sangat keji, dicop-cop pun beliau. Ini artinya tersenyum, artinya tangan troke lagi dari kali Rasul panjang kok nyaipoh. Baik dengan pengawal gini, tak kau jadi ipoh cukup dia. Yang ketiga, kisah Nabi sendiri dan putrinya Fatimah. Waktu Nabi wafat, Ahlul Bait berada di sekeliling Nabi. Nah Fatimah, nah Aisyah, semua Ahlul Bait ada. Nabi sakit terakhir, sakit dengan wabah. Maka Nabi di saat merasa ujung kehidupan disampaikan pada putrinya Fatimah. Fatimah belum merasakan tang anak tete belum Allah. Yang disampaikan Pak Fatimah dan didengar oleh Aisyah. Fatimah menangis bersedu-sedu. Fatimah. Wadai bunga Rasulullah Allah. Bahkan Nabi Fatimah ditarik oleh Fatimah membisikkan Nabi membisikkan sesuatu bak kuping Fatimah. Akhirnya Fatimah tersenyum.
membuat Siti Aisyah cukup penasaran dan ahli bait yang lain. Gimana bangkah Nabi kedua Allah ni? Banyak nak bisikan sesuatu kaki, bukan aneh. Aisyah yang isteri tercinta sendiri hanya lagi yang merasa ini apa yang disampaikan Fatimah. Maka anda sabar. Aisyah ditanya Fatimah, Fatimah apa yang disampaikan oleh Rasul Allah sehingga dia disampaikan pun yang kedua Allah kata tadi. Oleh disampaikan sesuatu besar, kata-kata buatlah ya Rasul. Fatimah menjawab, "Lun hanjit menceritakan apa yang diperah oleh ayah, kecuali sehingga apabila ayah sudah menghadap Allah." Ini kalau waktu Nabi hanya juga tambah penasaran Aisyah. Akhirnya singkat cerita dia waktu Nabi tambah ibrah di Aisyah dia tanya Fatimah, "Ba anu tiri?" Karena Fatimah itu anak Khadijah. Dia tanya kembali Aisyah. Hanya kali waktu Rasulullah tanya lo mereka anak kata lihatlah misalnya Rasul berkata hingga kata tersenyum dia tadi baru berkata yang pun disampaikan di ayah bahwa banyak ingin menghadap Allah. Lagi yang kata mahkamah tadi belum merasa ayahnya ikut dengan lulu. Tapi tiba-tiba ayah ditarik oleh Allah usah sesuatu. Yang sampaikan adalah Fatimah Hanatlet gata juga menyusul. Hanatlet gata juga menyusul. Yang sahabat bakalun tersenyum. Banyak lagi kabar-kabar pun cukup berbeda dengan Daniel karena memang Daniel lainlah beda kelas kita dengan Fatimah. Di Fatimah, bukan ahli ayah buatnya akan menyusul. Tersenyum. Tapi kita bayang itu namanya ulun syrik tu. Dengar tapi goknya kena meninggal, bukan baik tapi ikah bahana tadi yang banyak-banyak bengeh. Kena bahana tadi kan jalan mentang. Ya, cukup dah kepada mati. Jadi menyana pertanyaan Allah, namun khair aku mati. Itu jawabannya ada. Wah, waktunya mengatakan hampir semua cerita para sahabat yang kembali kepada Allah semuanya bersih.